Ya Allah, masalah lagi. Yang kemarin aja belum selesai. Ini ada masalah lagi. Ya Allah, gimana ini? Masalah? Tunggu. Seberapa besar bobot masalah Anda? Seperti ini, masalah, setiap orang itu mempunyai suatu permasalahan. Dan itu kompleks. Tidak ada satu orang pun yang tidak mempunyai masalah atau permasalahan di dunia ini. Kita gambarkan saja, orang tidak punya beras, tetapi dia punya anak yang harus dia kasih makan. Bukankah itu masalah? Nah, di sini kita ambil konsep bahwasanya itu adalah permasalahan. Kita vonis itu adalah masalah. Bagaimana kita agar keluar dari zona masalah tersebut? Salah satunya kita harus bekerja. Salah satu ikhtiar kita bekerja, bagaimana kita menghasilkan uang dan kita bisa membeli beras dan kita bisa masak dan anak-anak kita bisa makan. Bukankah seperti itu? Jadi konsepnya, setiap ada permasalahan pasti ada solusinya. Tidak mungkin terlepas dari tanpa ada solusi. Dengan catatan kita paham dengan masalah kita dan bagaimana kita keluar dari zona-zona ataupun permasalahan kita itu. Jadi pada saat seperti ini, masalah itu adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa juga diartikan dengan kata untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Kalau kita analogikan secara logika dan secara spiritual, secara logika, masalah itu ada masalah yang sederhana. Masalah sederhana yang memiliki skala kecil, tidak terpaut dengan masalah lainnya, tidak memiliki konsekuensi yang besar. Pemecahan pun tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu. Jangkauan masalah ini hanya sebatas pada individu saja dan dapat diselesaikan oleh individu pula. Nah, kita kembali ke yang kedua, masalah yang rumit ataupun yang kompleks. Nah, masalah kompleks ini memiliki cakupan skala yang lebih besar, dapat terkait dengan berbagai masalah lainnya, memiliki konsekuensi yang sangat besar, dan penyelesaiannya pun membutuhkan kerjasama kelompok ataupun analisis yang mendalam, atau tidak bisa dipecahkan secara individu. Kita butuh suatu partner ataupun suatu teman yang mungkin bisa mengarah ke arah penyelesaian masalah tersebut. Jadi seperti ini. Resiko orang hidup itu adalah punya masalah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kalau orang hidup pasti harus menghadapi dengan yang namanya masalah itu. Tergantung dari sudut mana kita memandang atau konsep mana kita memandang. Seberapa besar bobot permasalahan yang kita hadapi saat ini gitu. Kalau permasalahan tersebut itu sudah sesuai dengan skenario ataupun kadar yang ditentukan oleh sang pencipta itu. Tidak ada permasalahan yang diberikan kepada individu tersebut di luar kemampuan dari logika si yang mempunyai masalah tersebut. Jadi Allah pun memberikan suatu permasalahan itu memberikan kita suatu pendewasaan atau pembelajaran. Jadi kita ambil kesimpulan seperti ini. Kita punya masalah, jangan lari dari kenyataan ataupun permasalahan. Kita hadapi bagaimana kita memecahkan permasalahan tersebut. Ada permasalahan, ada solusi, pecahkan, selesaikan. Jangan lari dari permasalahan tersebut. Kalau memang kita sudah berusaha semampu kita, tetapi permasalahan itu tidak ada solusinya, kita komunikasikan lagi kepada pemberi masalah. Kita libatkan Allah dalam permasalahan kita. Karena pada dasarnya kita hanya berusaha. Kita sudah berikhtiar, tetapi pemutus dari permasalahan tersebut atas izinnya Allah. Jadi kita memahami betul kita punya masalah dan kita harus menyadari itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan mengeluh dan hanya memikirkan fokus terhadap masalah tersebut itu bukan suatu solusi.
kita harus bergerak, bertindak, menyelesaikan, dan kita harus berikhtiar, dan juga kita harus bertawakal kepada pemberi masalah itu Allah. Libatkan Allah dalam segala urusan kita, komunikasikan dengan Allah, dan hubungan kita yang kurang baik dengan Allah, kita lebih dekat lagi dengan Allah. Insya Allah permasalahan Anda akan selesai. Konsep bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan analogi ataupun secara konsep spiritual kita pakai di sini. Insya Allah permasalahan akan selesai. Jangan pernah mengeluh, karena pada dasarnya Allah menguji hambanya. Kutipan penting dari saya, jangan pernah terfokus dengan permasalahan, tapi fokuslah pada pemecahan ataupun solusi. Fokuslah pada pemecahan ataupun solusi. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah masalah Anda selesai.